Oke, komandan. Siap. Hei nak, apa ini? Darah? Bukan begitu. Sudah jelas ini darah. Siapa namamu? Sekolah kamu di mana? Ayo kita bicarakan di dalam saja. Saya telah membunuh orang menggunakan ini. Apa? Seorang remaja laki-laki berinisial H mendatangi kantor polisi dengan kondisi berlumuran darah. Ia mengaku telah membunuh seseorang menggunakan sebuah pisau. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang tinggal di satu kompleks apartemen yang sama dengan sang pelaku. Pelakunya adalah anak berusia 13 tahun dan tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan korban. Tubuhnya berisi dengan tinggi 185 cm, tapi dia berhasil mencuri korban yang berusia 8 tahun dan memutilasinya dengan pisau. Organ yang sebagian tubuhnya dibuang ke tempat sampah, sehingga pemakamannya pun dilakukan tanpa bagian tubuh yang lengkap. Pelaku tidak dendam atau mengenal korban dan kejahatan dilakukan pada siang hari. Penculikan, pembunuhan, mutilasi, serta pembuangan mayat bisa dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tapi hanya bisa 2 tahun bimbingan dia TKA karena dia masih di bawah 14 tahun. Tangani kasus ini dengan baik. Baik, Bu. Nama dan tempat tanggal lahir? Hafiz 30 November 2009. Gimana wali Anda? Dia tidak hadir? Saya dengar dia sudah tahu. Ibunya sudah menelpon, ia bilang ia hamil. Baiklah kalau begitu, coba ceritakan segala yang terjadi di hari kejadian. Saya nggak bohong. Saya berhalusinasi. Kemarin saya sudah minum obat, tetapi saya tetap berhalusinasi. Kemudian anak itu ingin meminjam telepon dan menghubungi ibunya. Pinjam HP-nya, Kak. Mau telepon Mama. Baterainya habis. Udah aja, Kak. Ke rumah yuk, sama dicas HP-nya. Saya tidak berhalusinasi saat tiba di rumah, lalu saya berniat memulangkannya karena kasihan. Namun, Kak, unicorn lucu banget. Kakak buat sendiri, Kak. Kak, dapat dari mana ini, Kak? Beruang yang lucu banget, Kak. Kak, ini dari mana, Kak? Ayo bertobat. Kalau ketemu, aku bunuh. Apakah di rumah Anda ada siapa-siapa? Mau saya ceritakan cerita lucu. Yang melihat tahu di mana dia bersembunyi. Ada pertanyaan, bagaimana tentang kondisi Hafiz dan dia gimana? Apakah kau ibu dari terdakwa? Ya. Ya, harus bekerja. Kerja? Ya, menurut berita dia tidak bisa diberi hukuman. Lantas sampai kapan anak putra kami harus diperiksa? Apakah Anda sudah minta maaf terhadap keluarga korban? Minta maaf terlebih dahulu. Jadi Anda mengakui bahwa skizofrenia Anda masih parah? Benar, Ingat, bohong hanya buruk situasi Anda. saya tahu. Berarti waktu pembunuhan Anda adalah skizofrenia? Ya, Anda pun mengakui telah menjadi korban, melakukan pembunuhan berencana, memutilasi korban, dan membuang. ya. Lalu, mengapa Anda menyerahkan diri? Apa karena masih dihukum? Benar. Jadi bukan Anda pelakunya? Skizofrenia memiliki banyak gejala. Masalahnya, setiap orang berbeda. Skizofrenia tidak dapat disebutkan. Dan penderita skizofrenia tidak mampu berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Lalu, apa jadi jika mereka membunuh? Penderita skizofrenia akan ditangkap tanpa sempat
membersihkan TKP. Karena hal tersebut membutuhkan konsentrasi hingga tinggi untuk melakukannya. Namun di sini, selain membersihkan TKP, Anda juga menjadi korban, melakukan pembunuhan berencana, memutilasinya, dan juga membuangnya. Dan Anda mengakui juga bahwa motifnya adalah skizofrenia. Lalu, apa kondisi Anda membaik? Umumnya, ada dua alasan mengapa pelaku menutupi kejahatan. Yang pertama, ketika situasi tidak menguntungkan. Dan yang kedua, ketika ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Tetapi dalam kasus ini, posisi Anda dilindungi oleh hukum pidana anak. Yang berarti, ada pelaku lain di balik ini. Tidak. Dia sama sekali tidak terlibat. Bisa jelaskan. Dia sama sekali tidak terlibat. Sudah saya duga ada yang aneh. Korban tidak akan ikut ke rumah orang lain, dan juga jika Anda berniat untuk menyelamatkan diri Anda sendiri, mengapa Anda membuang korban tersebut? Pembunuhan, mutilasi, dan juga pembuangan sudah jelas bukan Anda pelakunya. Ini dokumennya yang mulia. Dia kan pelaku sebenarnya. Sudah saya bilang bahwa bohong hanya membuat situasi Anda. Tunggu dulu ya sekarang dan balikan dia ke Apakah Anda kenal dengan Hafiz? siapa Anda? Hakim Hafiz Hafiz. Saya bisa membuat keributan dengan memanggil polisi. Tapi ini toleransi terakhir dariku. Ikut aku dengan tenang. Saya belum bisa menghubungi oleh tersangka. Silakan berusaha. Saya sudah menghubungi pengacaranya. Masalahnya, Ya, akhirnya adalah pebisnis terkenal dan ibunya juga memiliki butik. Ada firma hukum yang akan menyelesaikan masalah ini. ini hanya pemeriksaan fakta oleh pengadilan, bukan investigasi. Jadi Anda sudah membantu. Silakan dimulai. Hafiz telah menyerahkan diri. Dia mengaku telah membunuh seseorang. Korbannya berusia 8 tahun. Apa hubungan Anda dengan Hafiz? Saya tidak mengenalinya. Tidak boleh kabur. Saya hanya takut karena Anda mengejar saya. Ini adalah rekaman telepon budangan Hafiz. Mungkin hanya salah sambung. Salah sambung? Banyak ini disebut salah sambung. Di hari kejadian, sebelum dan setelah kejadian hanya Anda di riwayat telepon Hafiz. Anda berada di mana pada 13 Desember 2022 pukul 11 hingga pukul 16. Anda pasti akan nolak bersila di mana? Hafiz mungkin bisa menghindari hukuman pengadilan karena dia masih di bawah 14 tahun, tapi tidak dengan Anda. Menurut Undang-Undang Penganiayaan Indonesia, hukuman pidana bagi remaja adalah 20 tahun. Anda pasti bertanya, tadi siang sudah habis. Menurut Anda apa yang dikatakan Hafiz setelah persidangan? Pemeriksaan telah habis. Duduk, saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir. Ini adalah rekaman CCTV di TKP. Apa yang Anda lakukan di sana? Memang salah naik tes bersalahnya. Dari mulai riwayat panggilan di telepon dan Anda berada di TKP, wajar saja bukan jika Anda dicurigai? Apakah boleh hakim menangkap orang tanpa melakukan persidangan? Dari awal Anda sudah diawasi oleh LPKA dan Anda melanggar aturan hukum dan juga Anda yang bermasalah. Anda tidak seharusnya ada di wadah tersebut. Jika memang sudah di awal niat kalian adalah menangkapnya, setidaknya biarkan dia tidur dan menangkapnya esok hari. Dia masih di bawah umur. Tetap saja, kalau dia di bawah umur, dia telah membunuh seseorang dan satu keluarga hancur karenanya. Akan susah jika tidak tidur satu hari.
Persidangan akan dimulai. Pengacara Zahra, apakah Wali tidak hadir? Zahra belakangan hadir hari ini karena memiliki urusan lain di Amerika sehingga digantikan oleh saya. Baik. Pengacara Zahra, apakah benar kalian mengakui bahwa Zahra telah melakukan tindakan pembunuhan dan pembuangan mayat? Ya, kami mengakui sebagian dan sebagian yang tidak. Kami mengakui bahwa ada tindak pembunuhan dan juga pembunuhan mayat. Akan tapi kami tidak mengakui bahwa ada pembunuhan berencana. Melainkan kasus ini disebabkan oleh gangguan mental. Pembela Hafiz, kalian mengakui tindak pembunuhan berkomplot atas dasar apa? Tidak, kami tidak mengakuinya. Bukankah dia sudah memberikan kesaksian atas kasus ini? Ya, tapi bukan sebagai komplotan, melainkan hanya sebagai kaki tangan. Zahra, alamat rumahmu adalah Kapital Pelosri 103, unit 3201. Apakah benar? Benar. Pertanyaan ini digunakan ketika seseorang hendak berkunjung atau mengirim barang ke rumahmu, benar? Saya rasa benar. Namun mengapa Hafiz menjawab masih hidup? Apakah sudah memeriksa CCTV? Waktu kedua terdakwa saling bertukar pesan di sosial media adalah pukul 11.28, sementara waktu rekaman CCTV adalah pukul 11.29. Dari rekaman kamera CCTV dan percakapan ini dapat disimpulkan 2 hari pertama tersangka yang mengiring korban ke TKP adalah Zahra, bukan Hafiz. Yang kedua, dilihat dari jawaban masih hidup, apakah sudah diperiksa di CCTV? Terdapat kerjasama sebelum tindak kriminal yang dilakukan. Selain itu, pengakuan Hafiz yang menganggap tindakan Zahra membawa korban ke rumahnya sebagai lelucon amat sulit dipahami. Pengacara Zahra, bagaimana pendapatmu? Saksi, apa hubungan Anda dengan Zahra? Saya psikiater dan telah menangani Zahra kurang lebih selama 3 tahun. Lalu, bagaimana keadaan Zahra selama ini? Gangguan perilaku depresi, neurastenia, dan gangguan ilusi berkelanjutan. Dengan kata lain, gangguan perilaku depresif, kelemahan neurotik, dan gangguan ilusi berkelanjutan. Gangguan ilusi berkelanjutan? Tolong menjelaskan secara terperinci. Gangguan ilusi berkelanjutan memiliki banyak bentuk. Dalam kasus Zahra ini, bentuknya adalah paranoia. Paranoia penderitanya akan menafsirkan tindakan orang lain sebagai ancaman, seperti olokan, ejekan, dan semacamnya. Sehingga penderita paranoia akan sulit mengendalikan amarahnya, tergantung bentuk ilusinya. Lalu, apakah kasus ini dapat dianggap penyebabnya terjadi karena gangguan ilusi? Tidak ada tindakan yang 100% pasti, apapun itu. Lalu bagaimana dengan kemungkinannya? Bila membicarakan kemungkinan, ya itu memungkinkan. Selesai. Baik, persidangan akan dilanjutkan 1 jam lagi. Apakah Anda tahu apa itu? Kabel pengisi daya handphone saya. Juga senjata untuk membunuh korban tersebut, benar? Ya benar. Apakah Anda bisa menjelaskan kejadian tersebut? Kau serius membunuhnya? Sialan. Katakan sejujurnya. Kita berdua bisa lolos. Kita tidak perlu dipenjara. Jadi maksudmu, Zahra yang memulai semuanya? Benar, dia ada jalan. Dia menghapus sidik jarinya dan kabel itu dan menempelkan sidik jari saya. Dia bilang punya rencana dan meminta saya untuk menurutinya. Jadi, siapa yang memutarkan ide memutilasi korban? Hafiz, dia yang menyuruh saya. Saya merasa tertekan setelah membunuh anak itu. Hafiz yang menyuruh saya dan memberitahu saya cara memutilasi dari luar kamar mandi. Organ tubuhnya dibuang ke tong sampah makanan ringan dan potongan tubuhnya dibuang ke tangki air dan mengancam saya. Baik, dalam kasus ini terdakwa memperlakukan korban yang tak mereka kenali dan tak memiliki dendam, layaknya barang atau objek pembunuhan, kemudian membunuhnya dengan brutal hanya untuk tujuan pembunuhan. Atas pertimbangan kasus yang dianggap melanggar kemanusiaan dan turut menanamkan rasa takut pada orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar, kami memvonis hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk Zahra dan pembinaan 20 tahun LPKA pada Hafiz.
Zahra. Zahra salah. Hei nak, apa ini? Darah. Episodenya di sini. Bentar dulu. Iya. Persisten. Dengan kata lain, dia mengidap gangguan perilaku depresi. Kita manggil polisi ke sini. Tapi lupa. Tapi